Assalamualaikum. Selamat pagi. Oke, sudah semangat semua ya hari ini. Apa kabar kalian hari ini anak-anak? Sehat semuanya? Oke, hari ini sebelum Bu Guru memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu ya. Baik, Ananda Kansa silahkan memimpin doa teman-temannya. Extension please. Finish. Good morning anak-anak semua. Anak-anak, untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita menyanyikan salah satu lagu nasional Indonesia Raya dulu ya. Oke. Ananda Ocha silahkan maju ke depan untuk memimpin teman-temannya menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silahkan. Baik, yang lainnya silahkan berdiri. Hiduplah Indonesia Raya 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku, semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Baik, terima kasih Ananda Ocha, silakan duduk kembali. Oke anak-anak, sebelum Ibu memulai pembelajaran pada hari ini, Ibu akan mengecek kehadiran terlebih dahulu ya. Ada yang tidak masuk hari ini? Oke, masuk semua ya. Oke, bagus, baik ya. Anak-anak, kalian sudah siap belajar belum hari ini? Siap. Benaran tidak? Benar-benar siap?
Benar-benar fokus? Oke, kalau benar-benar fokus kita uji dulu ya. Kita adakan ice breaking terlebih dahulu biar lebih apa? Semangat ya. Bisa ya? Bisa. Masih ada yang terlihat ngantuk ya. Tuh, Sapana ngantuk. Oh, nggak ngantuk ya. Oke, biar lebih semangat kita ice breaking terlebih dahulu ya. Are you ready for my class? Yes, I am. Jessica. Let's see fire. Oke. Sudah semangat betulan ya berarti ya. Oke. Kalau sudah semangat, Bu Nita akan memulai pembelajaran pada hari ini. Anak-anak coba lihat di meja Bu Nita apa yang kalian lihat. Yuk, yang kalian lihat ini itu loh yang Bu Nita angkat ini loh. Nah, 2 pot tanaman ya. Bisa membedakan tidak antara kedua pot tanaman ini? Nah, Bu Nita pegang. Bisa. Pot yang ini bagaimana? Subur, hijau, segar. Yang ini layu, kering, daunnya kering ya, sudah coklat, sebentar lagi meninggal ya. Oke, yang ada hanya 1 daun hijau ya. Coba Jordi sini Jor, maju ke depan. Jordi tolong dipegang. Tanah yang tanaman subur ini tanahnya bagaimana? Lembab. Lembab, berarti agak basah. Yang ini coba. Kering. Kering, kata Jordi kering. Oke, silahkan duduk Jordi. Oke, pertanyaan yang mudah ya. Oke, kenapa yang ini tanahnya lembab atau basah? Kenapa yang ini kering? Oke, Ocha menjawab terawat dan tidak terawat. Kalau dirawat berarti yang subur ini disiram, yang ini dibiarkan, nggak dirawat, nggak disiram ya. Ini bisa jadi disiram, bisa jadi diberi pupuk, sehingga menunjukkan hasil yang berbeda. Oke anak-anak, jika tanaman kita berikan air yang cukup ya, air yang cukup, pupuk yang cukup, kemudian kita letakkan di tempat yang cukup sinar matahari, maka dia akan melakukan proses fotosintesis. Kenapa Bu kok dia melakukan proses fotosintesis? Karena bahan dasar proses fotosintesis itu ada airnya anak-anak. Kalau tidak ada air seperti tanaman ini, maka proses fotosintesis tidak terjadi. Jadi ya, yang tanaman subur ini Bu Nita indikasikan pot A ya. Pot A terlihat subur ya, terlihat segar dan subur, menunjukkan indikasi terjadinya proses fotosintesis. Tandanya apa? Yaitu tadi tanamannya segar, subur. Kemudian pot B menunjukkan indikasi tidak terjadinya proses fotosintesis. Kenapa tidak terjadi proses fotosintesis? Karena tidak disiram tadi. Tandanya apa? Tandanya tanamannya layu, tanamannya kering, gitu nggih? Baik anak-anak, Bu Nita akan memberikan kalian video, tapi nanti ya setelah kita membahas bagaimana alur terjadinya proses fotosintesis ya. Anak-anak kita masih di bab 1 nggih. Bab 1 kemarin ada yang masih ingat, tunjuk tangan yuk. Sudah tidak ingat? Kamu kemarin belajar fungsi akar, fungsi daun, fungsi bunga. Bab 1 kemarin tentang apa? Tumbuhan sumber kehidupan di bumi. Minggu kemarin kita belajar bagian tubuh tumbuhan. Nah, kalau sekarang berkaitan dengan pot A dan pot B ini yang menunjukkan terjadinya fotosintesis dan tidak terjadi fotosintesis, maka hari ini kita akan belajar
bab atau materi topik B yaitu fotosintesis, proses paling penting di bumi. Itu bab 1, tumbuhan sumber kehidupan di bumi. Ada gambar tumbuhannya ya, ada gambar tumbuhannya, ada gambar sinar mataharinya. Oke, kemudian nah itu ya, kita di topik, coba dibaca bersama-sama, yuk. Topik B, fotosintesis, proses paling penting di bumi. Oke, sebelum Bu Nita menjelaskan lebih lanjut, Bu Nita ingin tanya, yang bisa menjawab langsung apa lagi? Tunjuk tangan ya. Tidak harus benar, yang bisa menjawab tunjuk tangan ya. Apa perbedaan tumbuhan dan makhluk hidup lainnya? Yuk tunjuk tangan yang bisa. Yuk, ayo Kansa. Ayo, ayo, ayo. Firla. Hah? Cara mencari makan. Tepuk tangan ya. Oke. Cara mencari makan. Cara mencari makannya bagaimana, Bu? Ya, mungkin menurut Firla, kalau manusia lapar bisa memasak. Ya, begitu Firla. Bisa jajan pergi ke warung ya, bisa ke pasar ya. Kemudian hewan pun bisa bergerak atau berpindah tempat ya. Kalau tumbuhan kira-kira dia bisa jalan kaki, kalau lapar, oh saya haus pengen ke warung beli aqua, bisa tidak? Tidak bisa ya, tumbuhan tidak bisa bergerak atau berpindah tempat. Jadi perbedaannya jelas, tumbuhan itu cara mencari makannya berbeda dengan hewan dan manusia. Dari sistem geraknya juga berbeda anak-anak ya. Jadi tumbuhan itu cara mencari makanannya dengan cara fotosintesis. Fotosintesis itu adalah cara atau proses tumbuhan membuat makanannya sendiri. Jadi luar biasa anak-anak, tumbuhan bisa membuat makanannya sendiri. Dalam istilah biologinya dikenal dengan makhluk hidup autotrop. Auto artinya sendiri. Autotrop artinya tidak tergantung pada makhluk hidup lain, atau bisa menghasilkan makanannya sendiri. Lewat apa? Lewat fotosintesis. Nah, beda dengan hewan dan manusia. Hewan dan manusia itu bukan makhluk hidup autotrop, tapi satunya. Ada yang pernah mendengar istilah heterotrop? Pernah mendengar? Belum, baru kali ini ya. Heterotrop itu artinya tergantung pada makhluk hidup yang lain, tidak bisa mencari makanannya sendiri. Hewan dan manusia tergantung pada siapa, Bu? Pada siapa? Matahari. Ini loh, ini nih, pada tumbuhan ya. Oke, sekarang saya tanya, kalian makan nasi dari apa? Padi, beras toh? Padi itu tumbuhan bukan? Tumbuhan. Kamu makan lauknya ayam goreng, sate kambing, itu asalnya dari mana? Dari hewan. Hewan makan apa? Nah, berarti hewan dan manusia tergantung pada tumbuhan. Lah tumbuhan tergantung pada siapa, Bu? Ya. Tumbuhan bisa tetap hidup, bisa tumbuh dengan segar apabila kita rawat dengan baik. Nah ini contohnya, yang kita rawat, kita kasih air, kita beri pupuk yang cukup, kita letakkan di tempat sinar matahari yang cukup, tumbuh subur. Tapi kalau kita males Bu merawat, apa yang terjadi? Kering, kerontang, layu. Begitu nggak? Oke. Itu untuk perbedaan hewan dan tumbuhan. Coba anak-anak lihat lagi. Itu ada pertanyaan, bagaimana tumbuhan mencari makan?
Tadi sudah Bu Nita jawab. Ada lagi yang bisa menjawab? Fotosintesis. Tadi kan udah Bu Nita jawab ya. Oke. Sebentar ya. Baik anak-anak, berkaitan dengan hal tadi, tujuan pembelajaran yang akan kita lakukan pada hari ini ada 3 ya. 1 ya, peserta didik dapat memahami kebutuhan tumbuhan untuk melakukan proses fotosintesis serta hasil dari fotosintesis. Nanti anak-anak Bu Nita akan menjelaskan bagaimana terjadinya proses fotosintesis. Anak-anak akan melihat video anime pendek dari Bu Nita, nggih. Jadi kalian nanti minimal mendapat gambaran ya. Kamu kan kalau melihat fotosintesis tumbuhan yang kamu jumpai sehari-hari, yang dimaksud Bu Nita dia berfotosintesis itu yang mana atau nggak bisa saya lihat? Ya Pak ya? Nggih napa mboten? Nah, jadi nanti Ibu harapkan setelah kalian melihat video anime dan alat peraga berupa gambar, anak-anak bisa tahu bagaimana proses fotosintesis bisa terjadi. Tujuan yang kedua, peserta didik mengkorelasikan pentingnya proses fotosintesis dalam bentuk diskusi, presentasi kelompok, dan tanya jawab. Jadi nanti setelah Bu Nita menjelaskan dalam bentuk video, dalam bentuk alat peraga, reaksinya bagaimana, prosesnya bagaimana, bahannya bagaimana, tahapannya bagaimana, hasilnya apa, anak-anak nanti akan Bu Nita beri tugas kelompok ya berupa LKPD. Nanti silahkan didiskusikan dengan temannya. Kemudian nanti masing-masing kelompok maju untuk presentasi. Begitu ya? Begitu ya? Kok tidak semangat? Ayo yang semangat. Sudah lapar? Sahida ngantuk ya? Iya dari tadi gini terus ya. Oke semangat ya. Oke yang ketiga. Peserta didik dapat mengaitkan proses fotosintesis dengan makhluk hidup lain. Jadi anak-anak kalau sudah tahu apa manfaat dari proses fotosintesis ya, apa pentingnya proses fotosintesis terhadap kehidupan di muka bumi, bagaimana sikap kalian supaya fotosintesis dapat berlangsung dengan baik. Nanti anak-anak silahkan kaitkan proses fotosintesis tadi dengan makhluk hidup yang lainnya di muka bumi. Begitu? Bisa ya? Bisa. Nanti kita lalui tahapan demi tahapan prosesnya ya. Baik, biar tidak bosan ya. Saya lihat ada yang sudah bosan. Jordi sudah bosan? Belum ya. Supaya tidak bosan, Bu Nita akan menyajikan video anime pendek. Silahkan anak-anak perhatikan ya, disimak, ya, digatekke, disimak. Kemudian paling tidak nanti dari situ anak-anak bisa mendapatkan gambaran bagaimana alur terjadinya proses fotosintesis. Siap menyimak? Siap. Oke, Bu Nita putarkan videonya. Nah, ini ada gambarnya Jordi ya, ada gambarnya Kansa, terus di tengahnya kucing. Halo anak-anak hebat. Kali ini Ibu akan menjelaskan bagaimana tumbuhan membuat makanannya sendiri, yakni dengan cara fotosintesis. Fotosintesis adalah proses tumbuhan membuat makanan. Ada 3 tahapan dalam proses ini ya. Tahap pertama, kita analogikan sebagai bahan masakan yang terdiri dari sinar matahari, air, CO2, dan klorofil. Tahap kedua adalah memasak.
Sedangkan tahap ketiga atau yang terakhir adalah hasil masakan yang terdiri dari glukosa atau karbohidrat dan oksigen. Dalam prosesnya, tumbuhan butuh matahari, air, dan udara yang mengandung karbon dioksida. Nah, di daun ada klorofil atau zat hijau daun. Dengan bantuan sinar matahari, maka air dan karbon dioksida akan diubah menjadi glukosa atau karbohidrat dan oksigen atau O2. Glukosa untuk makanan tumbuhan. Kemudian ada bonusnya loh, tumbuhan mengeluarkan O2 yang kita hirup setiap hari. Kenapa ya tumbuhan itu penting? Fotosintesis penting karena menghasilkan makanan untuk membuat tumbuhan tumbuh besar, sementara manusia dan hewan mendapatkan oksigen untuk bernapas. Luar biasa ya anak-anak. Tanpa fotosintesis, manusia dan hewan tidak bisa hidup. Jadi, mari mulai sekarang kita jaga agar tumbuhan di sekitar kita tetap tumbuh dengan baik. Tentunya dengan cara kita rawat, kita siram, kita beri pupuk, dan kita letakkan di tempat yang cukup sinar matahari. Bye, bye. Bye. Oke ya. Baik, sudah mendapatkan sedikit gambaran belum? Ngantuknya sudah hilang? Ngantuknya sudah hilang, tinggal laparnya ya. Oke, anak-anak biar lebih jelas ya, Bu Nita akan menjelaskan alur terjadinya proses fotosintesis. Tadi kan anak-anak sudah melihat video ya, yang Bu Nita bawa ini apa? Ada yang tahu? Gambar. Iya, gambar. Gambar apa? Gambar tumbuhan. Nah, judulnya fotosintesis. Kansa menjawab gambar proses fotosintesis. Betul sekali. Ini adalah gambar alur terjadinya proses fotosintesis atau tahapan terjadinya proses fotosintesis ya. Anak-anak biar lebih mendapatkan pemahaman yang jelas, Bu Nita akan menjelaskan lewat gambar ya. Meskipun tadi kalian sudah lihat video, Bu Nita jelaskan lagi, plus nanti saya harap kalian tahu gambaran bagaimana reaksi kimia terjadinya proses fotosintesis. Oke, anak-anak, proses fotosintesis itu dimulai dari akar, ini akar ya, akar menyerap air, nah, water atau air ya. Oke, saya tanya dulu, ada tidak yang masih ingat materi bab 1 topik A, bagian tubuh tumbuhan, fungsi dari akar? Tunjuk tangan yang bisa. Jordi. Menyerap air. Betul, menyerap air dan garam-garam mineral dari dalam tanah. Tepuk tangan buat Jordi. Oke. Di kelompoknya ini kelompok oksigen atau klorofil ya? Kita lupa ya. Sudah mendapatkan 2 tepuk tangan. Ayo kelompok lain jangan mau ketinggalan ya. Semangat ya. Oke. Air ya dari dalam tanah ya diserap oleh akar, kemudian dibawa ke atas melalui batang. Kalau sudah ke batang, maka air tadi akan dibawa ke daun. Ini gambar daun ya. Oke, Bu Nita tuliskan di sini air. Air rumus kimianya adalah H2O ya. Sebentar. Oke, sebentar. 2-nya kecil ya seharusnya ya.
H2O, meskipun masih awam ya. Ini air ya. Tadi kan diangkat ke atas melalui batang, kemudian ke daun ya. Air ini nanti di daun, nah ini ada yang bisa baca ini apa ini? Karbon dioksida. Istilah karbon dioksida adalah zat pencemaran ya. Karbon dioksida itu zat pencemaran. Apa saja toh zat pencemaran itu? Ada yang tahu? Tunjuk tangan yang tahu. Ayo. Ayo, zat pencemaran ki apa wae? Asap kendaraan bermotor, Denis. Tepuk tangan ya. Yuk, gampang kok. Terus apa lagi yang berupa zat pencemaran? Asap pabrik, tepuk tangan lagi. Oh, dapat tepuk tangan semua. Yuk, kelompoknya Kaila Ocha. Beri satu contoh lagi Kaila Ocha. Asap kendaraan bermotor, asap pabrik. Kamu kalau bakar-bakaran itu apa? Asap pembakaran sampah. Itu semua mengandung CO2. Satu lagi yang kalian lupa ya. Apa toh Bu? Coba sekarang praktek semua. Anak-anak silahkan hirup udara dari hidung. Hirup ya. Kemudian kalian hembuskan. Nah, yang kalian hembuskan itu adalah sisa oksidasi pembakaran makhluk hidup, hewan dan manusia berupa sama karbon dioksida. Zat pencemaran yang terkumpul di dalam udara tadi berupa CO2 akan apa? Akan diserap oleh daun ya. Jadi daun tadi merupakan tempat berkumpulnya atau bertemunya apa? H2O atau air dan CO2 atau karbon dioksida. Oke, Bu Nita mau tanya karbon dioksida. Bu Nita mau tanya sekali lagi sama Kaila. Fungsi daun, ayo Kaila. Pertukaran O2 dan CO2. Oke, bagus sekali. Tepuk tangan ya. Semuanya sudah mendapatkan tepuk tangan. Betul ya, pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Kenapa terjadinya di daun, Bu? Di daun ada stomata daun. Stomata daun istilah lainnya atau nama lainnya apa? Stomata. Kan saya ingat. Citra? Mulut daun atau stomata. Lupa ya. Kemudian anak-anak, kalau karbon dioksida dan air ini sudah bertemu di daun, maka dia akan dimasak oleh tumbuhan dengan bantuan siapa? Oke, sinar matahari ya. Kalau manusia memasak pakai kompor. Ya Pak ya. Kalau daun biar ada energi panas dia membutuhkan sinar matahari. Maka kalau tumbuhan kurang sinar matahari proses fotosintesis akan terhambat ya. Selain dengan bantuan sinar matahari, di daun itu sendiri ada yang namanya klorofil. Nama lainnya apa? Zat hijau daun. Jordi lagi ya, tepuk tangan sekali lagi untuk Jordi. Oke, klorofil atau zat hijau daun ya. Selanjutnya dia akan diubah menjadi C6H12O6 atau karbohidrat. Karbohidrat ini istilahnya kita sering mendengarnya dengan glukosa. Ini produk yang dihasilkan dari proses fotosintesis. Ada satu hasil lagi atau satu produk lagi yang tadi kalian hirup. Oksigen ya. O2 atau oksigen.
Oke, Bu Nita mau tanya, anak-anak pernah makan bagian tubuh tumbuhan itu apa saja? Yang pernah kalian makan dari bagian tubuh tumbuhan itu apa saja? Buah, terus apa lagi? Sayuran, terus apa lagi? Anak-anak pernah makan brokoli? Nah, brokoli itu merupakan bunga yang kalian makan dari tumbuhan. Itu juga merupakan produk atau hasil fotosintesis berupa apa ini? Karbohidrat. Anak-anak pernah makan kentang? Enak tidak? Kentang ini juga merupakan batang dari tumbuhan atau merupakan produk dari fotosintesis berupa apa? Karbohidrat atau glukosa. Ada lagi produk dari fotosintesis yang kalian tahu, yang kalian makan? Kacang tanah. Kemudian wortel pernah? Ya. Wortel, singkong itu umbi akar, akarnya atau produk fotosintesis berupa karbohidrat atau glukosa. Jadi ya, kalau kita bicara tentang manfaat ya, Bu Nita tulis di sini ya. Nanti bisa menjadi bahan diskusi kalian ya. Jadi manfaat dari proses fotosintesis ini bisa kita lihat dari hasilnya. Hasilnya apa tadi? Menghasilkan apa? Menghasilkan apa? Menghasilkan sumber apa ini? Untuk kalian makan itu sumber apa? Energi atau makanan. Kalian kalau sudah makan kan bisa berenergi. Kalau belum makan lapar, ngantuk. Ya kan? Oke, berarti ini menghasilkan sumber energi bagi siapa? Bagi makhluk hidup lain ya. Bagi makhluk hidup lain. Kemudian selain bagi makhluk hidup lain, ada tidak manfaatnya bagi tumbuhan itu sendiri? Manfaatnya ada tidak bagi tumbuhan itu sendiri? Ada, apa? Membuat tumbuhan tadi menjadi bertambah besar. Dari kecil menjadi tinggi, menjadi besar. Dari yang belum berbuah menjadi berbuah. Nah, itu kan bermanfaat untuk tumbuhan itu sendiri ya. Oke, Bu Nita kasih titik-titik, nanti diingat-ingat sendiri ya. Kemudian hasil yang ketiga adalah menghasilkan oksigen. Menghasilkan oksigen itu untuk apa? Untuk bernapas bagi makhluk hidup yang lain. Oksigen itu kaitannya dengan pencemaran. Kalau tumbuhannya banyak, subur, maka jumlah oksigen semakin banyak. Kalau jumlah oksigennya banyak, bumi kira-kira menjadi panas atau tidak udaranya? Tidak, sejuk ya. Kalau kalian pergi ke pegunungan yang banyak pohonnya itu udaranya sejuk anak-anak. Lain halnya jika oksigennya sedikit ya, maka bumi atau udara akan panas. Makanya tadi kalau kita kaitkan dengan penjelasan di awal tadi ya, pot A, pot B harus kita rawat, harus kita kasih air ya, supaya proses fotosintesis terjadi. Kalau terjadi otomatis oksigennya dihasilkan dalam jumlah yang banyak. Seperti itu kira-kira ya. Jadi kalau Bu Nita urutkan tahap proses fotosintesis ada berapa? 1, 2 atau 3? 3. Tahap pertama ya, tahap pertama itu masih ada di sini ya. Oke, masih ada di sini. Yaitu kita analogikan sebagai tahapan atau bahan dari fotosintesis itu sendiri. Bahan 1, air atau H2O. 2, karbon dioksida. 3, sinar matahari. 4, klorofil. Kemudian tahap kedua adalah tahap memasak ya. Kemudian hasil ada di tahap ketiga yaitu karbohidrat atau glukosa
dan oksigen atau O2. Ini merupakan tahap hasil. Anak-anak bisa mengeluarkan bukunya, boleh dicatat. Bu Nita kasih catatan ya. Oke, silahkan dikeluarkan bukunya untuk mencatat ya. Ini tidak usah saya kasih ringkasan, saya kasih beberapa clue-nya saja, nanti bisa didiskusikan dalam kelompok. Oke, silahkan dicatat ya. Manfaat. Oke. Yang kalian catat berarti apa? Reaksi fotosintesis, manfaat, sama tahapan ya. Butuh waktu berapa lama mencatat? 5 menit cukup? Nggak nyampe ya, cepat saja ya. MH makhluk hidup ya, Bu Nita singkat ya. Kemudian tahapan ya. Bu Nita taruh di atas, paham ya? Ini yang reaksi kimianya, Bu Nita kasih kotak. Oke. Oke, jadi ada 3 poin penting ya. Reaksi, manfaat, sama tahapan ya. Baik, tadi Bu Nita meletakkan gelas bening, kemudian saya kasih daun yang masih dipetik, percobaan yang kita lakukan tadi pagi ya. Sekarang sudah terkena panas, minta tolong Savana untuk ambil di halaman. Gelas yang Bu Nita taruh di halaman tadi. Ya. Baik, anak-anak coba perhatikan dulu ya, tolong diperhatikan dulu ini. Bentar. Yang Bu Nita pegang ini apa? Yang Bu Nita pegang ini. Yang Bu Nita pegang ini gelas, oh, sudah jelas gelas kok ya. Sebentar. Ini tadi, oke, coba lihat semua di, mencatatnya sudah belum? Bareng ya. Oke, nanti
Jawaban ini sebenarnya ada di diskusi kelompok ya. Nanti bisa dijawab sambil diskusi kelompok. Sekarang perhatikan dulu ya. Perhatikan dulu. Perhatikan semuanya dulu ya. Nanti sambil berdiskusi kelompok anak-anak bisa melanjutkan mencatat ya. Oke, yang Bu Nita pegang ini gelas bening, gelas kaca berisi air, kemudian daun yang masih segar Bu Nita petik, tadi kita petik bersama-sama ya, dan diletakkan di tempat yang terkena sinar matahari. Kalau diamati dari dekat ya, dari dekat di sini, ini di bagian bawah daun ada gelembung-gelembung udara kecil ya. Jadi ya, oke. Nah ini ada gambar gelembung-gelembung ya. Gelembung-gelembung udara kecil yang ada di permukaan daun ini yang disebut dengan yang disebut dengan oksigen ya. Seperti Bu Nita katakan tadi, proses fotosintesis itu hasilnya apa? Oksigen ya. Gelembung udara menunjukkan pertanda bahwa fotosintesis menghasilkan oksigen. Kok bisa Bu menghasilkan oksigen ya? Karena daun yang waktu kita petik tadi ya, itu masih dalam keadaan segar anak-anak. Kalau kecuali daun yang kering ini kamu petik ya, wis kering kayak gini kamu petik. Nah, terus kamu letakkan di sini. Nah, terus kamu letakkan di tempat yang terkena sinar matahari, ini mustahil ada gelembung-gelembung udaranya anak-anak. Kenapa Bu kok dia bisa menghasilkan gelembung-gelembung udara? Karena waktu Bu Nita petik tadi masih dalam keadaan segar. Kalau dalam keadaan segar otomatis ada kandungan yang namanya air. Ada kandungan airnya. Padahal air itu merupakan apa? Merupakan bahan dari proses fotosintesis. Bahannya ada airnya, kemudian ada CO2 dari udara, sehingga terjadilah proses memasak dan dihasilkan produk yang berupa oksigen. Begitu ya anak-anak. Sampai di sini penjelasan Bu Nita tadi sudah cukup jelas atau belum? Jelas ya. Ada pertanyaan? Tidak. Baik. Bu Nita akan membagikan LKPD. Nanti silahkan dikerjakan setiap kelompok ya. Nanti kelompoknya Bu Nita kasih nama beda-beda. Ada kelompok klorofil, ada kelompok oksigen ya. Setelah kalian diskusikan dalam kelompok, nanti silahkan per kelompok maju untuk presentasi ya. Salah satu nanti mewakili untuk presentasi ya. Baik, kelompoknya Ananda Kansa ya. Yang belum menulis sambil tetap menulis. Terus yang lainnya nanti bisa berdiskusi ya. Kelompok Ananda Kaila, kelompok oksigen. Ya. Ini butuh waktu berapa lama? 10 menit cukup ya. Kelompok Ananda Ridho ya. Kelompok matahari ya ini ya. Terus kelompok air. Kelompok Ananda Sapana, Pirla, Radit dan Jordi, silahkan dikerjakan ya. 10 menit dari sekarang. Gimana Ridho? Ada pertanyaan? Enggak? Oke, untuk kelompoknya Ananda Kansa ada tahapan membuat alur ya. Waktunya masih berapa? Nah, kayak digarap, bisa tidak? Ini ya dikerjakan. Itu pakai assalamualaikum ya. Terus nanti ini apa yang dibutuhkan tanaman untuk
melakukan proses fotosintesis. Yang dibutuhkan apa? Itu tahapan 1 itu apa yang dibutuhkan. Nah, apa yang dihasilkan dari proses fotosintesis? Hasilnya itu berarti tahap 3. Gitu, yuk dikerjakan. Karena ditulis dulu. Iya, ditulis. Ditulis aja jawabannya. Di sini. Di sini ya. Kansa bisa? Oh ya, 10 menit dari sekarang tadi sudah dapat berapa menit anak-anak? Bunita lupa? Oh iya. Berarti masih sisa sekitar 7 menitan. Yuk, nangkep digarap. Nah, ditulis jawabannya. Radit. Radit, Radit kalau mau Radit aja, ya Radit. Nanti majunya bersama-sama, Radit yang membacakan ya. Nggak jawab. Gimana? Oh ya, H2O, anu toh, reaksi kimia toh, H2O atau air ditambah CO2 atau karbon dioksida dengan bantuan sinar matahari dan klorofil. Kini panas seperti ini artinya dengan bantuan ya. Bantuan siapa? Sinar matahari dan klorofil. Dengan bantuan sinar matahari dan klorofil diubah menjadi C6H12O6 atau glukosa. Glukosa itu sama saja itu karbohidrat ya. Dan plus itu dan ya. Ini tadi kan dan H2O dan CO2. C6H12O6 atau glukosa dan oksigen atau O2 atau oksigen boleh ya. Iki dengan bantuan sinar matahari dan klorofil diubah menjadi ini dan ini. Begitu proses fotosintesis ya. Untuk proses fotosintesisnya reaksi kimianya ada yang belum paham? Nah ini ya, H2O atau air dan CO2 atau karbon dioksida dengan bantuan sinar matahari dan klorofil diubah menjadi C6H12O6 atau karbohidrat dan O2 atau oksigen. Billy bisa? Kalau nggak bisa di iya. Kamu tulis ini nanti kan yang dibacakan presentasinya kan jawabannya ya. Siapa yang mau membaca ke depan? Rido, baik, oke, Rido. Iya, nanti semua maju, terus salah satu membacakan ya. Billy juga maju, ya. Lintang.
Sudah selesai anak-anak? Oke, waktunya sudah habis. Dari kelompok klorofil dulu ya. Kelompok klorofil yaitu kelompoknya Kansa. Belum? Oh, sudah? Huh? Klorofil ya. Atau kalau belum kelompok yang lain dulu aja. Kelompoknya Ananda Kaila ya. Ananda Kaila, kelompok apa di situ Ananda Kaila? Oh, kelompok oksigen. Ananda Kaila, Oca, Kalista dan Hasna. Silahkan mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Yang lain memperhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok oksigen ingin mempresentasikan hasil diskusi. 1. Sebutkan bahan yang digunakan dalam proses fotosintesis. A. Air. B. Karbon dioksida. C. Matahari. D. Klorofil. 2. Sebutkan hasil dari fotosintesis. A. Glukosa atau karbohidrat. B. Ini yang 3. Tuliskan reaksi ini ya, Sa. Diperhatikan ini. Dijelaskan lebih rinci biar temannya paham. Atau karbon dioksida dengan bantuan sinar matahari dan klorofil diubah menjadi C6H12O6 atau glukosa dan O2 atau oksigen. 4. Apa manfaat dari proses fotosintesis bagi makhluk hidup? A. Bagi tumbuhan sendiri bermanfaat untuk pertumbuhannya sendiri. B. Bagi hewan dan manusia sebagai sumber energi dan mendapatkan oksigen untuk bernafas. 5. Bagaimana sikap kita terhadap tumbuhan setelah mengetahui manfaat fotosintesis? A. Merawat dengan cara menyiram dan memberi pupuk. B. Menempatkan di tempat yang cukup sinar matahari supaya proses fotosintesis dapat berlangsung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok apa? Oksigen. Presentasinya sangat runut ya, alurnya pas. Ya, tepuk tangan sekali lagi untuk Kaila, Oca, Kalista dan Hasna. Yuk, sekarang kelompok klorofil ya. Oke. Kelompok klorofil Ananda, Kansa, Citra, Nadine dan Sahida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok klorofil akan menyampaikan presentasi. 1. Lengkapi dan cocokkan diagram alur terjadinya fotosintesis. Saya sudah melengkapi alur terjadinya fotosintesis sebagai berikut. 2. Jelaskan terjadinya proses fotosintesis. Ada 3 tahapan dalam proses ini, yaitu A. Tahap pertama, kita analogikan sebagai bahan masakan yang terdiri dari sinar matahari, air, karbon dioksida, dan klorofil. B. Tahap kedua, memasak. C. Tahap ketiga, hasil makanan yang terdiri dari karbohidrat dan oksigen. Dalam prosesnya tumbuhan butuh matahari, air, dan udara yang mengandung karbon dioksida. Di daun ada klorofil atau zat hijau daun dengan bantuan sinar matahari.
mengubah air dan karbon dioksida menjadi glukosa dan oksigen. 3. Bagaimana sikap kita terhadap tumbuhan setelah mengetahui manfaat fotosintesis? A. Memberinya air. B. Memberinya pupuk. C. Menetapkan di tempat yang cukup sinar matahari supaya proses fotosintesis dapat berlangsung. D. Tidak merusaknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan, bagus sekali ya. Kelompok klorofil. Siapa lagi? Kelompoknya Ananda Ridho atau Radit dulu? Yuk Ridho dulu, yuk Ananda Ridho. Silakan mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Kelompok apa Ananda Ridho? Matahari ya, panas ya. Oke. Ini tadi udah dijawab semua ya kan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Matahari ingin membacakan hasil diskusi. 1. Apa yang dibutuhkan tanaman untuk melakukan proses fotosintesis? A. Air. B. Karbon dioksida. C. Sinar matahari yang cukup. D. Klorofil atau zat hijau daun. 2. Apa yang dihasilkan dari proses fotosintesis? A. Glukosa atau karbohidrat. B. Oksigen. 3. Mengapa proses fotosintesis adalah proses yang sangat penting? Karena fotosintesis dapat A. Mengurangi pencemaran udara. B. Menghasilkan oksigen yang digunakan manusia dan hewan untuk bernapas. C. Menghasilkan sebagai sumber energi manusia dan hewan. D. Pertumbuhan tanaman itu sendiri. 4. Apa yang terjadi jika kita tidak ada tumbuhan di muka bumi? A. Bumi akan panas. B. Meningkatnya pencemaran udara dan pencemaran tanah. C. Kurangnya oksigen. D. Kurangnya sumber makanan yang diperlukan hewan dan manusia. 5. Bagaimana sikap kita terhadap tumbuhan setelah mengetahui manfaat fotosintesis? A. Menyiram dan memberi pupuk. B. Meletakkan di tempat yang cukup sinar matahari. C. Melindungi dan tidak merusak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus sekali ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana tepuk tangannya? Oke. Kelompoknya ini namanya kelompok apa? Kelompok air. Oke, silahkan melaksanakan presentasi ya. Nomor 1 sampai nomor 4 saja ya. Oke. 4 nomor ya kamu ya di kelompokmu. Oke, silahkan. Ananda Radit, Jordi, Sapana dan Firla. Yuk. Kamu di sana. Warahmatullahi wabarakatuh. Yang apa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok air ingin menyampaikan hasil diskusi. 1. Apa yang dibutuhkan tanaman untuk melakukan proses fotosintesis? A. Air. B. Karbon dioksida. C. Sinar matahari yang cukup. D. Klorofil atau zat hijau daun. 2. Apa yang dihasilkan dari proses fotosintesis? 1. A. Glukosa atau karbohidrat. B. Oksigen. 3. Mengapa proses fotosintesis adalah proses yang sangat penting? Karena fotosintesis dapat A. Mengurangi pencemaran udara. B. Menghasilkan oksigen yang digunakan manusia dan hewan untuk bernapas. C. Menghasilkan makanan sebagai sumber energi manusia dan hewan. D.
Pertumbuhan tanaman itu sendiri. 4. Apa yang terjadi jika tidak ada tumbuhan di muka bumi? A. Bumi akan panas. B. Meningkatkan pencemaran udara dan pencemaran tanah. C. Kurangnya oksigen. D. Kurangnya makanan yang diperlukan hewan dan manusia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan duduk, berikan tepuk tangan. Baik, anak-anak, kita berikan tepuk tangan sekali lagi untuk semua kelompok ya, kelompok apa ini? Air, oksigen, matahari, klorofil. Semuanya bagus ya, anak-anak. Semuanya bagus, semuanya oke, good job ya. Oke, anak-anak, tadi ya, kalau kita evaluasi lagi pembelajaran hari ini apa saja yang kalian dapatkan. 1, kalian paham alur atau paling tidak kalian mendapatkan gambaran terjadinya proses fotosintesis tidak? Dapat mboten? Dapat ya. Proses fotosintesis itu dimulai dari air, Bu, ditambah CO2. Terjadinya di daun, Bu, dengan bantuan sinar matahari dan klorofil diubah menjadi C6H12O6 atau glukosa dan oksigen. Tahapannya ada 3, Bu. Nah, kita sudah tahu alurnya seperti apa ya. 2, kita tahu manfaatnya. Coba Bu Nita mau tes lagi. Kansa, kelompoknya siapa yang mau membacakan manfaat fotosintesis? Dibaca yang keras ya. Manfaat fotosintesis, yuk. Tadi sepertinya kalian sudah mencatat ya. Siapa yang mau membacakan? Sahida atau Nadine atau Kansa atau Citra? Kansa. Manfaat fotosintesis. Mengurangi dan mencegah terjadinya pencemaran udara dan tanah. Sumber makanan dan energi bagi manusia dan hewan. Menghasilkan oksigen yang digunakan manusia dan hewan untuk bernafas. Pertumbuhan tanaman itu sendiri. Nah, manfaatnya banyak ya anak-anak. Ananda Kansa menyebutkan manfaatnya mengurangi pencemaran tanah juga ternyata ya. Selain mengurangi pencemaran udara, juga mengurangi pencemaran tanah. Apa Bu hubungannya ya? Anak-anak analogikan, kalau tumbuhannya jumlahnya sedikit ya, otomatis akar yang mengikat air di tanah itu sedikit. Kalau sedikit tumbuhan, maka akan terjadi erosi ya. Kalau terjadi erosi nanti larinya ke banjir. Banjir terjadi pencemaran apa? Air. Dari pencemaran tanah ke pencemaran air. Rentetannya banyak anak-anak. Maka dari itu fotosintesis itu dikatakan penting untuk pertumbuhan atau untuk keberadaan makhluk hidup yang lain. Penting ya. Kemudian yang terakhir setelah tahu manfaat, bagaimana sikap kita? Sikap kita itu dimulai dari diri kita sendiri anak-anak. Dari hal kecil dan sederhana yang kalian lakukan di lingkungan kalian. Contoh, apa jenenge? Di video terakhir tadi gambar apa? Sebelum bye-bye, tadi gambar apa? Menyiram, memberi pupuk, menempatkan di tempat yang terkena sinar matahari. Atau dengan kata lain kita merawat dan menjaganya. Oke, anak-anak bagaimana untuk pembelajaran hari ini? Apakah cukup menyenangkan? Cukup menyenangkan? Oke. Kalian senang di bagian apa? Apakah di bagian lihat video? Apakah di bagian waktu Bu Nita menjelaskan dengan gambar? Atau pas, saya senangnya pas diskusi Bu, dari yang saya nggak paham menjadi paham karena dikasih tahu sama Lintang. Nah, misalnya Denis dikasih tahu sama Lintang.
Atau pas presentasi, Bu. Nah. Atau pas mencatat, Bu. Bagian menyenangkannya di mana? Yuk, Sapana. Senang di mananya, Sapana? Presentasinya. Ternyata Sapana suka pas presentasi ya. Oke. Kelompok ini? Diskusi ya. Jadi bisa melaksanakan tanya jawab dengan temannya, dari yang tidak tahu menjadi tahu. Bunita mau tanya sama Rido, kamu suka yang mananya, Do? Menjelaskan. Sudah cukup jelas? Oke, sudah cukup jelas. Kelompok ini? Nonton video. Oke, makanya tadi dia membuat clipping ya, karena Bunita tahu dia sukanya nonton video ya, kaitannya dengan gambar yang kaitannya visual ya. Dia membuat clipping bagaimana alur terjadinya proses fotosintesis. Oke, anak-anak, kalian semuanya hebat ya. Tepuk tangan sekali lagi ya. Oke, yang keras tepuk tangannya ya. Oke, baik. Sudah lapar belum? Oke, baik anak-anak, kita hari ini sudah melakukan pembelajaran fotosintesis, proses paling penting di bumi. Anak-anak sudah tahu bagaimana alurnya, bagaimana hubungan fotosintesis dengan makhluk hidup yang lain, kemudian sikap kalian terhadap fotosintesis. Baik, silahkan bukunya dimasukkan lagi ke tas. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran, kita nanti akan menyanyikan lagu daerah terlebih dahulu ya. Yuk, dimasukkan ke tas. Ya, semua dimasukkan, jangan ada yang ketinggalan. Yuk, dimasukkan ke tas. Silahkan dimasukkan ke tas, alat tulisnya jangan sampai ada yang ketinggalan ya. Berarti sudah siap pulang ya? Sudah lapar? Oke, sudah lapar. Kita menyanyikan lagu daerah, yaitu apa? Mau lagu cublak-cublak suweng atau gundul-gundul pacul? Oke, gundul-gundul pacul kita nyanyikan yang semangat ya. Oke, kita nyanyikan lagu gundul-gundul pacul. Yuk, 1, 2, 3. Gundul-gundul pacul, cul, gendelengan, nyunggi-nyunggi wakul-kul, gendelengan, wakul nglimpang sekane dadi sakratan, wakul nglimpang sekane dadi sakratan. Satu kali lagi ya, biar tambah semangat. Semangat pulang maksudnya ya. Mau lagu yang lain? Mau. Apa? Ampar-ampar pisang apa mboten? Apa enggak? Oke, yuk 1, 2, 3. Ampar-ampar pisang, pisangku belum masak, masak. Di urung bali-bali, bali-pok manggali-pok, patah kayu bengkok, bengkok ikan api, apinya canduyukan, bengkok dimakan api, apinya canduyukan. Baik, terima kasih. Silahkan salah satu pimpin doa. Yuk, Bunita saja yang pimpin ya. Oke. Extension please. Let's pray together.
Finish. Good afternoon. Oke, kelompok Kansa dulu silahkan pulang. Disusul kelompoknya Ananda, Rido. Disusul kelompok Ananda, Kaila, Ocha. Terakhir kelompoknya Sapana dan Firla. Terima kasih. Anak-anak jangan pergi dulu, tetap di sini. Bunita ada sesuatu. Oh iya. Sebentar di sini dulu.